Puji Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, saya berharap kita semua dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun masa-masa ini semakin menyulitkan, semakin sukar, tetapi percayalah, orang-orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan pasti akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan solusi yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang merefleksikan kasih Tuhan lewat kesetiaan kita, lewat kesungguhan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan lihat dalam kitab Mazmur 122 ayat yang pertama berkata bahwa nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang ini rumah Tuhan itu seolah-olah dianggap tidak lagi mendapatkan sesuatu yang berbeda. Padahal jauh-jauh sebelumnya penulis ini, yaitu Daud sendiri berkata, saya suka apabila diajak orang di sekitar saya, apabila orang-orang di sekitar saya mengajak saya untuk pergi ke rumah Tuhan. Seberapa penting rumah Tuhan itu di dalam hidup kita ini. Karena firman Allah berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya jangan pernah ragu dengan kehidupan orang-orang yang memiliki sikap, memiliki pendirian untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Daud katakan bahwa aku suka ketika diajak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi menarik. Menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah, kitab Ibrani mengatakan, jangan kamu membiasakan diri untuk menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saya, menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita semua adalah menjadi orang yang suka ke rumah Tuhan. Menjadikan rumah Tuhan itu menjadi kerinduan yang sungguh-sungguh keluar dalam hati kita semua. Kita tahu tujuan Tuhan datang ke bumi ini melalui Yesus Kristus supaya ada rekonsiliasi, supaya ada hubungan kita kembali kita perbaiki dengan Tuhan yang selama ini telah keliru, yang selama ini telah salah. Terlalu banyak orang menganggap biasa ketika meninggalkan ibadah atau tidak beribadah.
Sementara penulis ini berkata, aku suka ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan itu menjadi penting dalam hidup saya, menjadi penting dalam hidup kita semua? Karena di dalam rumah Tuhan tentunya kita akan mendapatkan pesan-pesan ilahi. Hanya firman Tuhan inilah yang bisa, yang sanggup, mampu mengubah karakter-karakter lama kita. Dari manusia lama, kita memiliki manusia yang sudah dibaharui. Tentu karakter kita, tentu sikap hidup saya, tindakan dan perbuatan saya, baik kepada sesama apalagi kepada Tuhan, lewat kita beribadah, kita memahami tatanan hidup yang sesungguhnya, baik itu di sekitar kita, bagaimana kita bersikap, terlebih lagi kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Mari sejenak kita akan lihat dalam kitab Ibrani bagaimana pesan yang kuat tentang ibadah itu, tentang rumah Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persis dengan perkataan Daud. Tentunya di rumah Tuhan kita dapat pastikan kita tidak akan menjadi orang yang membuat gosip di sana. Karena yang kita diskusikan dengan sesama jemaat, orang-orang yang beribadah adalah bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan. Bagaimana indahnya perjalanan hidup kita ini, sekalipun kesulitan semakin bertambah, tetapi menjadi indah karena kita tahu lewat kita beribadah, lewat kita ke rumah Tuhan, tentunya ada nasihat. Bagaimana kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun yang kita capai jauh dari ekspektasi yang kita inginkan, tetapi firman Allah melatih saya lewat beribadah, lewat ke rumah Tuhan, untuk saya hidup senantiasa tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat penekanan dalam kitab Ibrani ini, karena pengalaman yang didapati pada waktu itu, dan itu juga terjadi sampai sekarang ini. Kalau penulis Ibrani katakan di sini beberapa orang, tapi saya mau katakan untuk sekarang ini sudah terlalu banyak orang-orang umat Tuhan yang ketika tidak ibadah itu menjadi sesuatu yang biasa. Lebih takut ketika tidak bekerja, lebih takut ketika tidak masuk kantor, lebih takut ketika tidak berprestasi dibanding ketika tidak datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Sudah dianggap biasa. Dalam ibadah itu
Orang-orang yang ketemu dengan kita itu saja. Ingat, dalam ibadah itu ada nasihat. Pergi ke rumah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang semakin diteguhkan. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Perangai-perangai saya yang lama, karakter-karakter saya yang lama, lewat saya ke rumah Tuhan, lewat saya beribadah, saya akan diingatkan selalu untuk berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang sudah baik menjadi lebih baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Mari, seperti dikatakan oleh pemazmur ini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena ketika kita datang ke rumah Tuhan, janji-janjinya akan semakin diperkuat untuk orang-orang yang tidak pernah bosan bercerita tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan saat dia setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masa-masa ini semakin sukar, percayalah, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, lewat dia beribadah, dia akan mengalami pertolongan demi pertolongan sampai Yesus Kristus datang kepada Tuhan. Percayalah, lewat kita menjadi orang yang suka beribadah kepada Tuhan, janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.